terhitung sejak pelantikan Mr. Prabowo sebagai presiden dari 20 Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, ini sudah sekitar 5 bulan, sekitar 150 hari. Tapi apa yang kita lihat adalah sejak pelantikan hingga saat ini itu yang terjadi adalah hiruk pikuk politik yang sangat tidak produktif ya. Jadi ya itu harus kita terima sebagai satu kenyataan bahwa masyarakat kita itu ya sebagaimana pernah saya metaforakan dengan dua orang mahasiswa yang negeri kecil yang saya sebut sebagai kuda pura itu menilai negeri jiran mereka yang berarti dalam hal ini adalah Indonesia itu adalah mengalami satu masalah fundamental dan itu merembet pada tidak kunjung selesainya banyak hal ya. Mulai dari korupsi, kemudian placement person yang tidak tepat, tidak mengutamakan meritokrasi ya. Cobalah kita lihat demo mahasiswa yang bergelora kemudian bahkan harus bersinggungan dengan aparat. Ini semua kalau kita simplifikasi sederhanakan itu bahwa masyarakat, coba ini saya sering mengajak kita untuk memandang dari helikopter view, kita naik sebentar untuk melihat apa yang terjadi di Indonesia. Itu menurut saya itu faktor utamanya adalah kurang pemberian ruang pada nalar untuk memahami dan menyelesaikan banyak hal ya. Sebetulnya ini barangkali ya ini mungkin budayawan atau antropolog yang bisa mengupas lebih detail ya tentang bagaimana bangsa sebesar ini selalu bersitegang dengan hal-hal yang sebetulnya sangat mudah diselesaikan kalau kita menggunakan nalar dengan baik. Hukum bekerja dengan sebagaimana mestinya, siapa yang salah ya harus menjalani konsekuensi hukum. Kalau bahasa Jawa itu ya sopo salah seleh gitu ya. Ya semua itu sebetulnya berbasis pada penggunaan nalar yang proporsional dan benar. Ketika taruhlah penegakan hukum itu harus tarik ulur dengan kepentingan politik, maka yang terjadi ya seperti sekarang ini. Kemarin saya terus terang respect pada salah satu pengacara yang kebetulan emak-emak itu begitu tegas dan sebetulnya ya kalau mau problematika ini segera bisa diurai ya salah satunya ya nalar itu harus bekerja dengan baik, bukan mengandalkan emosional yang berbasis pada kepentingan sesaat, berbasis pada kepentingan partai dan lain-lain. Maka ya kita menunggu para ahli yang mampu memformulasikan bagaimana membawa bangsa ini ke jalan yang lebih rasional. Boleh jadi rentetan peristiwa yang
kita jadi sulit mengurai, atau kalau dalam bahasa catur itu menjadi blunder, sukswang, serba salah ketika menjalankan biji-biji catur yang disebut sukswang itu, karena kita sejak awal mendudukkan nalar itu pada porsi yang tidak seharusnya. Coba kalau kita komparasikan dengan negara-negara maju yang sudah relatif well thinking, kemudian itu apapun persoalan politik itu akan menjadi lebih mudah untuk diselesaikan. Persoalan hukum juga lebih mudah diselesaikan. Tidak ada tarik ulur kepentingan politik sehingga peristiwa hukum itu menjadi begitu rumit, dan ya kita bisa melihat misalnya kasusnya Hasto dan seterusnya, bahwa itu ada unsur yang memang ada unsur suap korupsi, ya silakan diselesaikan secara hukum. Nah, ketika itu kemudian berbalut kepentingan politiknya, menjadi masalahnya menjadi berlarut-larut. Padahal kita tidak kekurangan dengan orang-orang yang pandai secara akademis, tetapi karena porsi politis kita itu jauh lebih dominan, maka bangsa ini, mohon maaf saya harus katakan, masih terseok-seok dengan problem yang menurut saya tidak produktif. Salam konstitusi.